Pemirsa, polisi masih melanjutkan pemeriksaan mendalam terkait kasus pembunuhan berantai Bekasi Cianjur. Tujuannya adalah untuk menguak kasus hingga tuntas. Beberapa di antaranya proses ekshumasi yang dilakukan terhadap dua korban, Siti Fatimah dan Halimah. Pemeriksaan terhadap jejak digital Aki Banyu juga masih berjalan. Bagaimana update terkini atas pemeriksaan? Sudah terhubung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan bergabung bersama kami juga adik dari korban bernama Halimah, Misbah. Selamat pagi Pak Trunoyudo dan juga Mas Misbah. Selamat pagi Mbak Gema, selamat pagi juga Pak Misbah. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami akan ke Pak Trunoyudo terlebih dahulu. Pak, saat ini kan polisi sudah membangun posko ya untuk pengaduan jika ada korban lagi yang melapor. Apakah sejauh ini sudah ada keluarga korban yang melapor di pihak kepolisian? Iya baik Mbak Gema, saya sampaikan lagi perkembangan terkait proses penyidikan ini. Ini sangat dinamis dan masih terus berkesinambungan berlangsung. Dan benar beberapa update yang bisa kita sampaikan untuk kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ada 11 korban, khususnya yang klasternya adalah klaster dari tenaga kerja Indonesia atau TKW. Dari 11 nama yang ada, dan sejauh ini sudah teridentifikasi ya untuk 11 nama saksi-saksi atau korban, dan kemudian juga untuk progresnya 11 ini kemarin disampaikan 4 yang masih di luar negeri, kemudian 3 sedang menuju ke Polda Metro, dan kemarin sudah 2 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan yaitu atas nama Aslem dengan Hana, dan kemudian ini penyidik terus melakukan proaktif ya, turun ke lapangan mencari para korban untuk bisa diambil keterangannya atau menelisik sampai sejauh mana atau keberadaannya berada di mana. Apakah masih bagian menjadi dari korban Wawon CS ataukah memang sudah kembali ke Indonesia dan kemudian akan kita mintai keterangan. Sejauh ini update terhadap saksi-saksi ataupun korban juga sudah kita lakukan, Mbak Gema. Oke, Pak Trunoyudo, kita mau konfirmasi ulang lagi. Ini kan ada 11 korban yang diketahui. Untuk rangkaian kronologi, sebenarnya siapa korban pertama dari Wawon? Apakah benar Halimah ini menjadi korban pertama di tahun 2016 silam? Ya, untuk penyidik dalam hal ini proses penyidikan tadi kami sampaikan masih berlanjut ya, ada 11 nama yang menjadi korban. Yang pertama ada atas nama Yeni, kemudian ada atas nama Farida yang kita ketahui yang sudah kita temukan jenazahnya ada di Cianjur ya. Kemudian juga Siti Fatimah yang di Garut, kemarin kita lakukan ekshumasi. Kemudian ada Aslem, ini sudah kita ambil keterangan, dan kemudian juga ada Entin, ada Hamidah, ada Evi, ada Hana, kemarin kita juga sudah kita ambil keterangan ya. Kemudian Yanti, Nene, dan juga Sulastini. Nah, tentunya ini kalau terlihat dari 11 korban khusus klaster ya, di luar daripada family tree yang 9 orang ada 7 ya. Ini 2 ini merupakan klaster yang sudah kita ketahui adalah klaster dari eksternal family tree dari para pelaku, yaitu saudara Farida dan Siti Fatimah, dan 2 yang sudah kita lakukan pemeriksaan yaitu Aslem dan juga atas nama Hana. Ini tentunya pengambilan keterangannya sudah diambil di Polda Metro Jaya, kemudian menerangkan bahwasannya memang khusus untuk melihat tahunnya, ini berdasarkan keterangan dari saudara Aslem ya. Ini sudah 6 tahun yang bersangkutan bekerja, kemudian juga ikut sama-sama juga dengan Hana, ini kurang lebih 2 tahun. Kerugiannya untuk Aslem sendiri hampir kurang lebih 288 juta, sedangkan saudara Hana 75 juta. Ini masih terus didalami. Tentu jejak secara para pelaku ini masih kita dalami sehingga kita mengetahui untuk menentukan siapa yang secara motif ekonomi ini didapat lebih dahulu menyetorkan uang melalui rekening di luar daripada wesel ya. Ini juga untuk menentukan sejak kapan motif ekonomi ini kemudian diserahkan uang dengan iming-iming atau janji-janji yang kemampuan supernatural atau dikemasnya, kemudian menyerahkan barangnya atau uang kepada para pelaku. Ini nanti akan disampaikan rilis berikutnya setelah penyidik mendapati secara komprehensif, Mbak Gema.
Oke, baik Pak Truno Yudo, kita tahan dulu, kita akan coba bertanya kepada Mas Misbah selaku adik almarhum Halimah. Pak Misbah, sebelumnya sempat mengenal dengan sosok Wawon, apakah pernah merasa, keluarga ini merasa ada yang aneh dari Wawon? Karena kan sempat 2 kali ya menjadi kerabat Wawon, begitu Pak Misbah. Ya, selamat pagi juga. Alhamdulillah buat keluarga kita waktu mengenal Wawon, pas mau melamar kakak saya yang bernama Halimah, itu juga sama keluarga tidak disetujui. Oke. Dikarenakan orangnya tidak ada sopan santun sama keluarga. Dulu disuruh ke rumah juga malah diam di luar. Makanya keluarga pas dengar-dengar kakak saya menikah sama Wawon kaget juga. Dikarenakan pas waktu pertama ketemu tidak disetujui gitu. Oke. Ini siapa yang menikahkannya kan gitu. Keluarga tanda tanya. Makanya untuk keluarga juga kaget gitu. Pas meninggalnya kakak saya juga kaget juga pas mendengar menikah sama anaknya, sama Maimunah itu. Itu Pak. Oke, sejauh ini dengan adanya pemeriksaan lebih lanjut terkait Wawon, apakah pihak keluarga didampingi oleh kepolisian, Pak Misbah? Dan apakah komunikasi terjalin dengan kepolisian mengenai penyidikan ini? Ya, saya berjalan terus, komunikasi terus, Bu ya. Alhamdulillah respon dari Polda Metro yang sudah membantu membongkar keluarga saya meninggalnya. Yang ke-1 keracunan juga, yang kakak saya pertama dulu tidak tahu bahwa kakak saya dibunuh, sangkanya ini penyakit biasa gitu. Oke. Pas saya waktu itu dari Bandung ditelepon sama anaknya yang atas nama Sarip bahwa mamahnya itu sakit darurat. Terus dari keluarga Bandung dulu menuju ke Cianjur. Baik. Sampai ke tujuan, pas begitu melihat kakak saya emang sakitnya darurat. Dilihat itu perutnya. Oke, baik Pak Misbah, kita tahan terlebih dahulu. Kita nanti akan lanjut dialog bersama Pak Misbah dan juga Pak Truno Yudo. Kita akan usai jeda. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Kombes Pol Truno Yudo selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Misbah selaku adik almarhum Halimah, korban dari pembunuhan Wawon CS. Mas Misbah, tadi kita lanjutkan kembali mengenai apa reaksi dari pihak keluarga dan juga saat ini komunikasi dengan pihak kepolisian terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi kepada Wawon CS. Ya, keluarga menunggu kabarnya untuk kabar kakak saya Halimah itu yang sudah kita bongkar. Mungkin keluarga menunggu hasilnya, apakah betul itu dibunuh, apakah penyakit dikasih sama Allah gitu. Ya kayaknya keluarga di sini menunggu. Cuman keluarga itu waktu penjemputan, waktu menenggok kakak saya di Cianjur, bahwa kakak saya itu betul-betul lagi darurat, posisinya juga tidak memadai. Soalnya pas waktu sakit itu, perutnya juga besar, membengkak, kencingnya juga berdarah, matanya juga beda gitu. Oke, apakah pihak keluarga sempat mengonfirmasi kepada Wawon waktu itu sakitnya karena apa? Dia menanya-nanyakan atas nama Wawon CS. Yang ditanyakan itu atas nama Wawon CS. Ya. Malah ngomong sama saya, Wawon CS itu udah jual rumah, uangnya nggak ada gitu kan. Kakak saya itu lagi darurat. Ya. Selama kakak saya sedang darurat itu, Wawon CS nggak ada muncul sama sekali, sampai meninggalnya juga nggak ada gitu kan. Oke, makanya kaget juga saya sekarang gitu.
Dulu tapi kita nggak punya pikiran bahwa kakak saya terjadi seperti ini gitu kan. Iya. Makanya itu penyakit gitu. Ya gitu Bu. Oke, berarti memang tidak ada konfirmasi lebih lanjut juga ya kepada Wawon ya waktu itu mengenai apa penyakit dari almarhum Halimah. Oke Pak Misbah, kita tahan lagi, kita akan ke Pak Trunoyodo. Pak Trunoyodo, waktu itu kan tadi dibilangin oleh Bapak bahwa ada 11 korban dan masih ada beberapa TKW yang saat ini masih ada memberikan kesaksian. Apakah TKW-TKW yang saat ini masih hidup begitu ya, sempat disakiti secara fisik sebelum uangnya diambil? Ya, sejauh ini motif yang di Cianjur, kemudian juga klaster bagi para tenaga kerja Indonesia ini adalah motif bagaimana menguasai harta para korban, yaitu dengan janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural, kemudian menyerahkan uang, yang kemudian juga beberapa dari 2 orang ini yang baru kita dapatkan ada meninggal dunia, ya, bahkan berujung pada kematian. Dan kemudian untuk korban-korban ini, dari identifikasi yang kita lakukan secara proaktif dari penyidik, kita bisa mendapatkan suatu simpulan, ya, artinya motif ekonomi ini dengan iming-iming tersebut ingin lebih diberikan kesuksesan, kemudian menyerahkan uangnya. Ke-11 para korban ini sudah secara proaktif lah dari penyidik. Termasuk kita melakukan ekshumasi Pak Misbah, kami juga turut prihatin, turut berduka, ya, juga pada keluarga Siti Fatimah yang ada di Garut. Ini menjadi bagian, ini soal kemanusiaan, ya, dari penyidik dan Polda Metro Jaya, karena kalau kekejian pembunuhan ini tidak dihentikan dengan mengungkap partner in crime Wawon CS, ini akan berkelanjutan pada korban-korban berikutnya. Maka kita hentikan dengan mengungkap kasus ini. Ya, bagaimana? Oke. Ya Pak Trunoyodo, ini kan diketahui juga bahwa Wawon CS ini berhasil mengambil hingga miliaran rupiah ya untuk dananya. Tetapi diketahui juga bahwa tetangga mengatakan Wawon CS ini hidupnya sederhana saja. Apakah ada kecurigaan, ada aliran dana yang lebih tinggi jabatan daripada Wawon CS ini untuk diberikan ketika Wawon CS berhasil mengumpulkan uang dari korban-korbannya? Ya, ini merupakan partner in crime, ya, bagaimana? Ya. Partner in crime ini kan ada 3 orang sejauh ini hasil dari penyidikan Polda Metro Jaya. Ada Duloh atau Solihin, ya, kemudian ada juga Wawon, ada juga Dede. Artinya Wawon tidak berdiri sendiri. Baik. Sedangkan siapa yang mengumpulkan uang melalui rekening dan juga ada wesel, ini ada perannya lagi, yaitu saudara Dede. Dede ini merupakan ipar lagi atau family tree dari almarhum Maimunah yang merupakan istri setelah ibunya Maimunah dinikahi oleh Wawon. Nah, kemudian perannya Solihin dan juga Wawon ini memiliki peran sendiri. Artinya Wawon yang hidup sederhana, kemudian Duloh juga dengan kehidupan yang masih bertetangga juga di daerah Cianjur, kan tidak terhenti karena ini berupa material uang buku rekening yang ada. Ya, tentunya ini nanti masih ditelusuri, penyidikan belum selesai sampai di sini. Bahkan memang juga meyakinkannya para pelaku ini menunjukkan beberapa area seperti sawah, kemudian rumah yang seolah-olah ini adalah hasil dari investasi ataupun iming-iming dengan kemampuan supranatural yang bisa dikembangkan. Nah, ini kan juga masih didalami. Ya, tentunya penyidik tidak berhenti sampai di sini. Ini semuanya akan kita lakukan secara proaktif sampai dengan turun ke Cianjur, ke Garut, bahkan juga ke Cililin di daerah Bandung Barat, Mbak Gema. Iya, Pak Trunoyodo, kemudian kan juga muncul nama baru ya, Aki Banyu yang disinyalir adalah sosok fiktif. Apakah benar sosok fiktif ini merupakan Wawon CS, tapi tidak mengaku kepada kedua rekannya lagi? Nah, ini motif yang perlu didalami lagi, ya. Ada modus bagaimana memiliki figur fiktif atas nama Wawon. Wawon ini bahkan partner in crime-nya pun tidak mengetahui sampai dengan proses penyidikan ini baru diketahui. Ternyata ada satu sosok yang namanya Aki Banyu, dan inilah sosok yang dianggap memiliki kemampuan supranatural dengan memberikan
seolah-olah suara yang berbeda ya antara Wawon ini berhasil diungkap oleh penyidik dengan adanya device atau handphone milik Aki Banyu yang ternyata juga dikuasai oleh Wawon sendiri. Nah, ini kita akan lakukan secara saintifik. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan tentang saintifik. Kita akan lakukan uji secara digital forensik bagaimana proses perbincangan yang ada di device atau handphone Aki Banyu yang memang dipegang oleh Wawon itu sendiri. Dan juga dalam proses pemeriksaan ini untuk mengungkap, ya. Oke, singkat saja Pak, mungkin apakah ada kecurigaan terhadap tersangka lain mungkin yang disinyalir guru dari Wawon CS ini? Dari Wawon CS ini sejauh ini sementara penyelidikan masih berlangsung. Untuk tersangka masih 3. Ya, sosok yang tadi figur fiktif Aki Banyu ini kan ya Wawon sendiri. Jadi sejauh ini masih terus pendalaman oleh penyidik untuk dilakukan tersangka-tersangka lainnya apakah ada. Namun catatannya adalah apabila ada juga mendasari pada alat bukti ya secara scientific crime investigation. Jadi memadukan antara teknis, prosedur maupun juga ilmiah sehingga nanti akurat Mbak bisa dipertanggungjawabkan. Baik Pak Trunoyodo, semoga ekshumasi ini segera selesai prosesnya dan juga para tersangka ini juga dapat dijerat hukuman setimpal dan keluarga korban diberikan kekuatan dan juga ketabahan atas kejadian ini. Terima kasih Pak Kombes Pol Trunoyodo Wisno Andiko dan juga Pak Misbah selaku adik almarhum Halimah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas.